Halo semua, kembali lagi bersama saya, Putri Rizky Magi Astuti dari Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran tentang konsep sikap yang di dalamnya yaitu terdiri dari definisi, komponen, karakteristik sikap, faktor pembentuk, fungsi, dan teori pembentukan atau perubahan. Yang pertama, yaitu definisi yang berorientasi pada respon. Tokohnya yaitu Louis Thurston. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan. Perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung. Yang kedua, yaitu definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokohnya yaitu Kev. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif. Predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konsentrasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap sesuatu aspek di lingkungan sekitarnya. Adapun komponen atau struktur sikap. Komponen sikap terdiri dari kognisi, yaitu berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua yaitu afeksi, yang berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Yang ketiga, konasi, yaitu berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap sesuatu objek. Selanjutnya, karakteristik sikap. A, yaitu sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. B, sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. C, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Dan D, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, sikap versus perilaku. Sikap yaitu predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi suatu perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Adapun faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial dan saling mempengaruhi, kemudian mempengaruhi pola pikiran. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, yaitu orang tua atau keluarga atau pacar atau sahabat atau pemimpin, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz tahun 1960. Yang pertama yaitu utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contohnya sikap pada mata kuliah, rajin belajar, dan mendapat nilai A. Yang kedua, knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya sikap pada
lingkungan tertentu, bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga, value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba, yaitu identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi, atau suka tapi ditolak, sikap negatif pada gebetan, gengsi, atau malu karena ditolak. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama yaitu teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif afektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, yang keempat teori atribusi. Yang pertama tadi yaitu teori keseimbangan. Fitzheidler tahun 1958 menjelaskan tentang bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan receiver dilambangkan dengan P, orang lain dilambangkan dengan O, objek lain atau seseorang dilambangkan dengan X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan yaitu P sependapat dengan O yang disukai atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan yaitu P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan yaitu perubahan untuk mencapai keseimbangan. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif dan sedangkan afektif disesuaikan dengan kognitif. Lalu, bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian? Muncullah tanda tanya. Jadi, kita berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif. Berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Yang kedua yaitu teori konsistensi kognitif afektif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contohnya sikap terhadap merokok. Afektif yaitu suka merokok dan kognitifnya yaitu tahu bahwa merokok itu berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya yaitu tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif suka bakso B, tidak suka makan bakso B. Yang ketiga yaitu teori ketidaksesuaian. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi yaitu mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap pada X tetapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah menjadi positif agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar.
Lanjut, teori yang keempat yaitu teori atribusi. Berbeda dengan pada ahli pada umumnya yaitu sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap yaitu bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tetapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku yaitu menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, dipuji guru, nilai tetap baik, sikap negatif pada mencontek, tidak suka mencontek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.